Gak ada habis-habisnya kita ngingetin buat kalian yang masih tertarik buat join di Tour Old Trafford bareng Poros Salang X Renjana Travel dengan tajuk Live the Red Devils Dreams. Live the Red Devil's Dream. Live the Red Devil's Live Dream. the Red Devil's Dream. Jadi, Live the Red Devil's Dream. Apa yang bakalan kita tawarin banyak? Apa aja, teman? Selain Memorial Lane di Northern Quarter, terus jalan-jalan juga kalian di tempat-tempat terbaik di London, dan yang pasti nonton match Manchester United versus Tottenham Hotspur di tanggal 7 Februari. Itu bakalan ngabisin 7 hari kalian di sana, dan bisa di-upgrade juga kalau mau lanjut nonton Everton versus Manchester United di Hill Dickinson Stadium. Dan itu di hari ke-7. Dan seharusnya memang di-upgrade aja. Iya. Tahu nggak kenapa? Sayang lu udah di sana, Tahu masa nggak kenapa? Kenapa? Kan tanggal 7 lawan Tottenham. Ya. Berarti seminggu setelah itu lawan Everton kan? Everton, ya. Sekalian dong Valentinan di sana. Valentine, oke. Ya. Juga kita ngasih kesempatan kalian buat nongkrong, mau seharian suntuk juga boleh dah di New Carrington. Nah, Karena sekarang kalau lu datang ke Old Trafford, lu punya akses main-main ke Carrington, cuy. yes. Jadi tunggu Matin apa dah lagi? tuh makan di kantin, boleh nggak sih? Ya enggak lah, main-main doang. Cukur rambut, cukur rambut. Cukur rambut mungkin bisa kali ya? Mungkin. Nanti Kali aja lagi cukur rambut, di sebelahnya delete kan gitu. Harganya berapa, Pat? Harganya cukup di 45 juta aja. 45 juta Cincai aja lo. disamain. Kalau di upgrade ya di atas itu, Iya. cuman the best part of it, ini Yes. masih bulan November nih, ya kan? Lu mulai nabung dari sekarang, lu bisa cicil ke Betul. kantor Renjana Travel, gitu, ya. Jadi jangan lupa cek Bergabung terus. dengan yang udah gabung, Nah, cek karena terus udah beberapa yang gabung. Instagram Poros Salang sama Instagramnya Renjana Travel. Yoi. Kayak Renjana Travel juga buka Magic Tour ke Harry Potter itu loh. Oh. Hogwarts. Ya, cek aja lah. Ya kali aja Cek lu mau lari-lari Siapa ya tahu kan, ya. ada dinding lu lari masuk ke dunia yang lainnya enggak? Antara lu masuk ke dunia lain Iya, atau atau lu benjol. meninggalkan dunia yang sekarang kan gitu. Peron 9 Peron berapa gitu gua 9/1/4 apa tau lah. Daripada lu cobain di Cikini ya enggak? Gue baru mau Lu mau nanya? ya. Drink a drink a drink, drink the king. He's the hero of our football team. He's the greatest center forward that the world has ever seen. Drink. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan dia. Raymond Dalot. Nah, itu kan yang lo mau. Banyak yang bilang, "Bang, Raymond Dalot ya." Raymond Dalot gue bikin. Portugal lolos, Bro, Piala Dunia, Bro. El Capitano Bruno Fernandes 9-1, Bro. Hat-trick, Bro. Gokil. Cristiano Ronaldo kartu merah, Bro. Nggak ada Cristiano Ronaldo, malah mainnya bagus. Lah iya, karena nggak perlu center of Iya. attention-nya itu ke Ronaldo. Center of tension. Ya itulah ya. Tapi lawannya siapa? Tapi kita juga turut menyesal karena Kamerun. Oh, sebenarnya gue benar-benar sangat sedih. Gue sangat sedih Kamerun tidak lolos ke Piala Dunia. Selangkah lagi Brian Bumo bisa bermain di Amerika di Piala Dunia. Cuman gara-gara siapa? kelakuan. Gue nggak paham lah. Gue tau nggak sampai West Brown ya. Biasanya nih kalau paham. masih pemain MU, para ambasador MU ini nggak bakal ngomong gede kan. West Brown sampai bilang, saya mendukung banget keputusan Manchester United dan Ruben Amorim untuk melepas Andre Onana musim ini. Karena ini merupakan perubahan yang sangat signifikan MU. Aduh. West Brown is a legend. Ya, dan dia mengatakan apa yang gua katakan selama ini. Guys, listen to Patrick.
Patrick knows best. Janganlah. Listen to Patrick. Masih listen to Patrick. Sama sepertinya Inggris gua. Maaf nih ya. Kalau kemarin kameraman Arsenal bilang, kita belum kebobolan dong, bla bla bla. Jadi it's coming home. It's coming home. It's coming home. Tapi biasa kualifikasi juga begitu. Apa? Kualifikasi luar biasa. Beda bos. Beda bos. Tapi begitu udah di kompetisi. Beda bos. Sebelum-sebelumnya itu kita dipegang sama gerbang selatan. Oh, sekarang Kita dipegang sama Tete. Tuchel. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Nggak, cuman maksudnya ini sebuah prestasi tersendiri sih, Mon. Walaupun ini memang cuma kualifikasi atau whatever you say it lah. Gila men, belum kebobolan masih clean sheet. Elliot Anderson, bro. Buset. Elliot Anderson, bro. Gila. Buset. Lu nggak menghargai kipernya. Iya. Kiper yang akan kita hadapi. Oh. Ngomong-ngomong kiper yang kita hadapi, mereka akan menghadapi kiper kita 7-0, bro. Oh iya juga. Belgia Liechtenstein 7-0. Emang dia main? Main. Kagak kebobolan, gila lu. Yang kemarin? Iya. Gua kemarin main ya, gua nggak nonton Iya, ya. nonton gua. Belgia 7-0, bro. Ketika kiper bagus, nggak perlu pikirin serangan. Sudah terbukti, ketika kiper bagus lu bisa lolos Piala Dunia. Iya. Ya. Ya paling nggak kiper Kalau lu nggak kita- bagus, ya lu punya striker yang sebagus Mbumo juga nggak bakal lolos. Nah, itu. Bener sih. Benar. Lah, kan reality. Cameroon nggak lolos kenapa? Karena Kebobolan. pemain khawatir Iya, kalau khawatir. diserang. Semua aduh kan. It's the same problem yang kemarin itu dihadapi oleh Manchester United. Yes. Nah, ini Iya. menjadi kuncian besok lawan Everton. Everton. Kita memiliki satu sekarang kiper dan ini udah terbukti ya di 5 pertandingan terakhir. 3 wins, 2 draws. Iya. Draw-nya itu memang udah murni kesalahan karena lack of focus juga dua-duanya. Ya, memang bola susah lah. Bola susah lah, bola mental susah kemana-mana. dihalau ya. Cuman maksudnya the players kayak lu bilang, udah nggak perlu lagi mikirin gua harus jagain kiper gua nih. Benar. Gue bisa fokus di penyerangan gua, Iya. gue bisa fokus di pekerjaan gua. Iya. Tanpa harus gue mikir, si Bego bisa nggak ya Iya. nyelamatin. Center back juga nggak terlalu turun ke dalam. Center back lebih fokus jaga pemain, cover marking. Cuman ada satu pemain yang ketinggalan itu tuh DM. Lu Bukan juga, saya. Ugarte maksudnya. ya Ugarte dan lu. Iya benar. Dalot. Iya Dalot. Ya itulah, tapi ya udahlah. Semua klub ada kekurangan dia apa sih? Kir, udah kayak ini ya, pendidikan hidup ya. Kamu Ya, tuh gimana? bagus, tapi ya manusia tidak ada yang sempurna. Pet lawan Everton, di mana Everton ini juga nggak bagus-bagus amat, tapi kemarin itu mereka baru menang 2-0 lawan Fulham. Ya. Sedangkan kita 2 kali berturut-turut seri. Nottingham Forest 2 sama, Spurs. Sebenarnya dua-duanya bisa menang. Spurs sih yang berasa banget tuh seri The reality is, menang seri rasa menang, seri rasa kalah. seri rasa, dua-duanya juga seri rasa kalah. Cuma maksudnya, ya itu dia tadi Mon yang gue bilang, bahwa di 2 pertandingan yang terakhir kita ini kan kita dua-duanya seri. Yang pertama waktu kita lawan Nottingham Forest itu literally lack of focus di dalam beberapa menit, 2-3 menit yang terakhir itu 5 menit terakhir lah. Enggak, justru yang babak pertama, pembukaan babak kedua kan, itu benar-benar lack of focus, akhirnya kebobolan 2 quick goals kan. Iya sama. Itu yang waktu lawan Nottingham Forest. Menurut gua, itu jadi yang satu PR yang mudah-mudahan selama international break ini sudah bisa diarahkan oleh Ruben Amorim untuk diperbaiki. Premier League, seperti kata Ruben Amorim kemarin habis Nottingham Forest, dia mengatakan Premier League is a different beast. Lu nggak bisa fokus lu hilang sedetik aja di Premier League. Setuju. Karena ketika lu hilang fokus, ya udah, yang terjadi adalah seperti kayak Nottingham Forest. Kita in control of the game selama babak pertama. Banyak banget chances yang peluang-peluang yang juga kita gagal. Ya itu menjadi diutarakan juga sebenarnya Ruben Amorim Ya. ketika kemarin baru preskon kan dia bilang ada beberapa pemain memang yang dia nggak nyebutin siapa, tapi memang ada fokus yang hilang, jadi dieksploitasi sama tim lawan. Kalau lawan Nottingham Forest kan itu dirimu ya, Diego Dalot yang bermasalah. Dan itu terbukti, itu yang gue senang dari seorang Ruben Amorim. Melawan Tottenham Hotspur, dia nggak main. Bener. It's just the way it is sekarang ini. Bahwa ketika nggak ada lagi yang nama lu udah lama di klub, lu udah main Nggak ada nama favorit, besar, nggak ada favorit, nggak ada senior. senioritas. Yeah. Literally
apa yang lu lakukan di latihan dan apa yang lu lakukan waktu game sebelumnya itu akan menjadi pertimbangan untuk lu main nggak di game berikutnya. Itu yang membuat gue itu fair. Oh jelas memang harus kayak gitu. Itu yang dilakukan Ferguson dulu kan. Betul. Bahkan seorang David Beckham, Wayne Rooney aja dicadangin berapa kali gara-gara. Cuman gue cukup kaget. Gue dengar interviewnya Patrice Evra yang mengatakan dia ditanya kalau perbandingannya mana menurut Anda lebih bagus di Juventus atau di Manchester United untuk masalah taktikal di bawah Fergie atau di bawah siapa waktu itu. Dia bilang Manchester United nggak ada taktis. Iya. Nggak pakai taktik main di bawah Fergie. Serang, bola nggak boleh balik ke belakang. Intinya maju terus tuh bola. Nah sekarang, Tapi gue tonjok kan Patrice Evra brengsek juga. nggak cuma kalau dari kalimat Patrice Evra kayak gitu ya. Gue cuma mau ngomong gini Dia kepada. tuh badutnya Manchester United. Ya gue tahu. Cuma maksudnya kalau Patrice Evra bisa berkata begitu, gue mau ngomong sama para netizen tercinta yang sering banget yang bilang oleh miskin taktik, si ini miskin taktik, si itu miskin taktik. Fergie miskin taktik dong, orang taktiknya cuma serang, gua nggak mau tahu, serang. Tapi menurut gua Evra juga mungkin ada kurang memahami apa yang No. diminta. He understood English very well. Iya tapi He understood that. kalau gua nggak terima kata-katanya dia yang pas dia bilang Fergie itu nggak ada taktik, kita cuma serang-serang. Lo bisa ngomong gitu karena kita menang terus gitu loh. Dan enggak, dia ada dong ngomong. Kalau di Premier League kita main 4-4-2. Iya. Itu aja taktisnya. Kalau di Eropa kita main 4-3-3. Udah itu aja. Nah iya maksud gua kita kelihatan lah di zaman Fergie itu kita selalu mainin bola di belakang bukan berharap lagi lawan pasti kepancing lah kan banget saat itu dihajar. Sebenarnya yang Patrice Evra lupa kayak lu bilang karena lu menang-menang terus lu bisa ngomong kayak gitu. Ya itu dia kuncinya. Ketika lu menjadi sebuah tim yang ditakuti lawan-lawan, lu mau main formasi apapun, udah nggak ngaruh. Karena misalnya kayak 4-4-2 yang dimainkan Fergie dari pertama gua nonton Fergie sampai terakhir gua nonton Fergie, dia cuma mengubah taktik itu menjadi 4-3-3 dan 4-2-3-1. Pernah cuma sekali itu di Eropa dan itu kita dibantai. Kita pernah 2-6-2 kok. Itu udah paling aneh lah. Vidic sama Rio ditaruh belakang, 6 di tengah mainin bola. Udah taruh Ronaldo sama Rooney aja udah gantung. Cuman ya itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena tim manapun yang datang ke Old Trafford, dulu kenapa ditakutin? Karena mereka udah duluan the fear factor of Old Trafford-nya itu yang satu. Jadi lu enak aja main karena lu tahu lawan lu pasti bertahan. Dan yang paling penting, lu mau pakai taktik apapun, bola ada di posisi Manchester United semua merasa terancam. Itu kan intinya. Nah, balik lagi ke Everton nih. Kita terakhir menang itu 2022 ya di Goodison Park. Kalau nggak salah. Yang April 2022 ya. Yang Anthony Gordon yang bikin gol 1-0. Mang Anthony Gordon. Iya. Kita terakhir itu yang Calvert-Lewin golnya dianulir kan? Offside. Gua lupa, tapi yang pasti ada Anthony Gordon bikin gol. Maksud gue gini, itu masih zamannya Lampard versus Rangnick lah. Iya. Ya, masih Rangnick lah itu. Kok Rangnick sih? Ole. Iya, 2022. Ya masih Ole. Waktu lawan Evertonnya masih Ole. Gue lupa dah. Ole. Ya pokoknya intinya itulah ya. Nah, berbeda jauh sama kondisi sekarang di mana sebenarnya kalau ngomongin soal taktik, Rangnick kurang apa gitu kan. Cuman kan kita tahu ini pemain lama yang udah mungkin sekarang yang tersisa udah tinggal siapa? Kipernya. Iya, udah tinggal Pickford kali ya. Pickford enggak dong, masih ada siapa ex United. Masih si Michael Keane. Michael Keane masih yang ada. Dari Burnley. Michael Keane, Pickford, Jordan Pickford. Si Muskil Coleman juga masih ada tapi nggak main. Nah, bakal ada James Garner. Bahkan James Garner waktu di 2022 itu turun dia berpakaian jersey Manchester United. Nah, bedanya sekarang kita ngelihat pertandingan mereka kemarin menghadapi Fulham. Lo lihat, bola sekarang ada di sentral, ada di Grealish, ada di Dewsbury Hall. Setuju nggak lo? Kalau misalnya memang bola diberhentiin, jangan sampai banyak di kaki mereka, kita bisa nguasain pertandingan. Terlepas dari vitalnya, bola Everton itu ada di kaki Grealish sama Dewsbury Hall, tapi mereka masih ada, kita nggak usah ngomongin Tierno Barry lah ya, masih ada Iliman Ndiaye,
terus masih ada Gana Guai, terus masih ada juga itu yang baru Irok Bunam. Maksud gue ini anak-anak muda yang emang haus kemenangan, dan kelihatan ketika mereka dapet sosok yang Grealish tuh menurut gue vital di situ. Dia udah dapet Piala Inggris berapa kali, dan waktu mereka dapet Champions juga ada Grealish kan termasuk di situ. di dalam Dia ngebawa semangat itu ke pemain Everton, dan kelihatan treble. ini Everton yang Sir Alex Ferguson pernah hadapi ketika dipegang David Moyes, masih ada Fellaini. Menurut gua Everton udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata sih. Nah, apalagi selalu ada motivasi tersendiri ketika mereka main di Old Trafford, Pat. Iya. Tapi kan ada satu faktor, Simon, yang menurut gua I think we can win this. Satu, mereka itu kan sister club kita sebenarnya itu kan ya. Iya. Semua pemain kita pernah dari sana atau kita kirim ke sana. Itu satu. Yang kedua, Maksud lu masa main mata? Nggak mungkin lah ya. Nggak, maksud gue faktor yang paling utama di situ adalah kata-kata lu tadi, mereka pemain-pemain muda. Ya, dan mungkin pengalaman paling besar di situ ya Jack Grealish-nya sama si goalkeeper. Pickford, Jordan Pickford. Tapi kalau ya sekarang kayak gini lah, mereka beli kemarin tuh siapa yang kita hampir beli juga, yang Tyler Dibling. Itu sampai sekarang juga nggak dimainin kan? Nggak dimainin. Jadi Nggak dapat tempat. Cuman maksud gua ya, gua bukan nggak mau berprinsip bahwa kita harus melihat lawan seperti apa. Tapi yang gua lihat itu tim kita dulu nih. Gua ngelihat bahwa gua setuju yang lu bilang, selama Grealish nggak dapat bola, we can probably control the Tapi game. ini juga, Pet, kalau gue perhatiin dari cara main mereka tuh, mereka set piece-nya bagus. Ya. Banyak bola-bola jadi gol dari set piece-nya mereka. Dan penempatan pemain ketika ada scrimmage selalu tepat. Kebanyakan gol-gol tercipta juga dari set piece, ada scrimmage di depan bisa jadi gol. Dan jangan lupa juga mereka itu tipikal yang model tim yang counter attack-nya ngadelin second ball. Iya. Ya itu kan kemarin terlihat waktu mereka Kurang lebih sama kayak lawan Amorim. Fulham kemarin kan kelihatan tuh yang dua golnya mereka dianulir juga. Iya. Itu kan udah jelas. Itu harusnya Mereka menang. tuh set piece, scrimmage, goal. Menang jauh Set harusnya piece, itu. scrimmage, goal. Itu yang menurut gua, kenapa gua bilang tadi ada kemungkinan kita bisa menang. Ya mereka mengambil second ball-nya itu, tapi di dalam kondisi dari set piece, Mon. Yang kita lakukan dari awal game selama yang 5 pertandingan terakhir ini khususnya, kita tuh main second ball itu selalu dari open play-nya, bukan dari set piece. Nah, sebenarnya itu juga yang dimanfaatin sama Everton kalau menurut gua. Ya makanya tinggal siapa Jadi yang ini bisa. siapa yang bisa manfaatin chances yang lebih baik gitu loh. Dan di situ yang kenapa tadi gue bilang, gue nggak mau ngeliat tim lawan tuh strateginya seperti apa. Gue lebih percaya sama tim gue sendiri. Kita on second ball approach-nya kita, menurut gue itu jauh lebih bagus daripada kalaupun mereka main second ball, masih jauh lebih bagus kita. Mungkin kalau gue bilang kita menang di depan sih. Iya, karena yang dihadapin Kunya itu kayak Michael Keane. He's not young anymore, dia bukan muda lagi, tapi he's not the quality yang maksudnya yang kayak lu melihat seorang Van Dijk atau lu melihat seorang, apalagi Tarkowski. Ya, makanya. Udah 35 kali itu orang. That's the point. Maksud gue itu ketika lu bisa menang second ball melawan defender sekelas Van Dijk, masa iya sih lu nggak bisa menang lawan sekelas Michael Keane gitu. Itu yang pertama. Terus lu juga punya faktor Mbeumo nih. Mbeumo sekarang udah one thing for sure, dia udah nggak ada lagi di in the back of his head itu bahwa gua harus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia bla 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 bla, itu udah gone. Jadi dia bisa benar-benar fokus. Mungkin mereka fokus ke AFCON, AFF mah Indonesia. Mereka Asia paling sih. AFCON aja yang jadi beban pikiran. Cuman di AFCON pun baik itu Kamerun maupun Manchester United udah punya kesepakatan kan bahwa dia bisa terlambat satu pertandingan. Jadi at the very least melawan Everton besok dia nggak perlu fokus ke sana lagi. Dia bisa benar-benar fokus ke sini. Itu yang menurut gua Kunya Mbeumo itu bisa menjadi faktor besok. Karena if you can win the second ball melawan modelan kayak midfielder mereka itu siapa? Guaye ya. Gana. Ya, Gana Guai, Iliman Jai. Nah itu kalau lu bisa menang second ball-nya dari situ, dan which is gua percaya pasti bisa lah. Their speed itu bisa. Gana Guai itu pernah setim sama Ugarte.
Oh iya. PSG kan. Oh iya benar-benar. Iya. Nah maksud gue itu we have the advantage di situ. Iya. Yang jadi concern gue ya kayak lu bilang di awal tadi, scrimmage mereka itu nggak cuma Fulham. Gue kemarin sempat nonton pertandingan karena international break ini sangat mengganggu ya. Gue kesepian, gue nonton beberapa pertandingan minggu-minggu pekan sebelumnya. Karena Bapak nggak bisa begadang kali. Ya. Pada pertandingan banyak, bola itu kemarin. Cuman, surga dunia itu. Saya dunia, saya kalau internasional itu kurang. Gue cuma mau nontonnya Inggris saya aja Pak. Tapi Inggris saya memang luar biasa. Nah kemarin Portugal juga nggak sengaja nonton Pak. Iya. Karena saya salah jadwal. Karena jam 11 malam juga. Betul, jadi salah jadwal saya. Iya. Tapi intinya bagi gue, the focus yang harus ditekankan oleh Ruben Amorim adalah scrimmage-nya Fulham. Ya. Ini sudah terlihat. Itu yang bakalan menurut gua di 2 pertandingan ke belakang kita selalu kena scene-scene kayak gitu loh. Sama bola corner terus jadi ada scrimmage. Sama fokus ya balik lagi ke wingback, Mon. Karena Grealish itu selalu beroperasi dari sayap. Ya. Nah ini kalau Grealish dikasih ruang gerak, Grealish itu main di kiri. Berarti dia akan berhadapan dengan Dalot dong. Enggak dong, dia di kiri ya sama Mazraoui. Ya Dalot, kalau Mazraoui main kan, kalau Mazraoui nggak main berarti Dalot. Ya nggak tahu deh. Nggak maksudnya. Tapi intinya, ngomong-ngomong itu kita kan kehilangan Harry udah pasti masih cedera. Sesko cedera lutut, walaupun katanya juga nggak berat. Dia bahkan udah mulai latihan fisik lah, udah mulai latihan fisik. Cuman kan nggak bisa dipaksain juga. And I'm not Belum worried. lagi Maino. I'm not worried. Gue bukan mengecilkan Sesko-nya ya. I want Sesko untuk kembali bermain. Ya udah pasti Kunya sih. Tapi gue justru seneng karena artinya apa? Lu bisa balikin lagi Mason Mount di dalam. Dan itu yang gue harapkan. Mason ya Mount. ini jedanya panjang, Mason Mount pasti udah lebih siap. Makanya gue mengharap kenapa gue lebih senang Mason Mount yang berada di Tridente itu. Karena Mason Mount ini nggak cuma kontribusi attack aja yang bisa diberikan dia. Dia bisa hold the ball yang kita butuhkan. Selama ini kan Kunya yang hold the ball. Sementara menurut gue Kunya itu adalah salah satu penggedor yang bisa menciptakan gol yang lebih baik. Jadi if you have Mbeumo dan Mason Mount bisa holding the ball. Kalau Mbeumo kan dia hold the ball tapi dia bisa langsung lari ke depan. At the very least, lu punya 2 di dalam kotak penalti dan lu punya Mason Mount yang bisa roaming di luar kotak penalti. Jadi itu udah Mason Mount dengan Bruno Fernandes yang di luar. Nah, yang gue takutin justru sebenarnya kalau memang di kanan kita nanti yang dipasang Dalo, tengah itu Grealish bakalan head to head, bahkan Grealish bakalan dibantu sama Irok Bundam sama si Gana Gueye. Ketemunya Casemiro. Kita tahu Casemiro kemarin pas lawan Senegal luar biasa. 90 menit main. Itu Casemiro yang gue lihat waktu Madrid. Iya. Minus tackle-nya lah ya. Cuman ya itu Casemiro-nya Liga Champion menurut gue. Ada yang bertanya kan. Bang, tuh Casemiro kemarin nge-DM gue. Bang, tuh Casemiro bisa main di Brazil 90 menit. Kok di MU cuma 70 menit? Inggris. That difference is nggak bisa the samain. one biggest difference is satu, Casemiro bersama Manchester United, dia high pressing, ikut di dalam high pressing. Kemarin lu lihat Brazil nge-high press nggak? Iya. Karena dia high press tapi pemain-pemain mudanya Casemiro dibikin rooming. Ya makanya dan this is Brazil yang ibaratnya individual skill-nya itu semuanya. Dan semua punya kecepatan kecuali si bapak itu. Nah sekarang lu ngarepin di MU, lu ngarepin Dalot begitu kan enggak kan? Lu ngarepin siapa ya? Bahkan Ahmad is a good player, tapi he's not a defender. Itu yang akan menjadi masalah buat kita. Itu yang juga yang bagi gua, seandainya pun bukan Dalot dong, berarti Ahmad yang dihadapin ya kan. Ahmad is good at offense, tapi defense kita semua tahu bahwa Ahmad itu memang bukan seorang back. Ini yang akan bisa dieksploitasi oleh Grealish. Itu yang gua harapkan. Kenapa gua bilang tadi di awal, PR kita itu di belakang. PR kita itu cuma di scrimmage-nya. Terbalik nih, kalau gua justru PR kita justru di tengah. Karena Dalo pasti dipaksa lebih bermain ke atas. Karena Ahmad yang di kanan, Dalo pasti di kiri tuh. Iya, maksud gue pasti yang lebih banyak clash itu di tengah, itu yang gue khawatirkan. Casemiro bagus, dia punya kualitas itu kemarin kelihatan waktu lawan Senegal, tapi ketika lawan tim Inggris dan kita ngomongin Everton yang menurut gue ini di tengah terlepas dari Grealish, ini anak muda, Dewsbury Hall kurang cepat apa. Itu yang gue khawatirkan. Cuman
gue udah mulai tenang ngelihat performa Saint Lemens kemarin bareng sama Belgia. Itu kayak wah, MU benar-benar punya kiper nih. Paling nggak less worry lah ketika kita kena counter attack atau mereka fast break pun. Ngomong-ngomong Kota memang udah nggak kipernya. Gak tahu kemarin pasang Saint Lemens. Kayaknya dia bakal nyesel ya, gede-gedein. Karena terakhir kan Courtois di Madrid bikin blunder parah kayak Taibi yang dia tangkap terus. Nah, cuma maksudnya Kota kan sebelumnya kan mengatakan bahwa Saint Lemens ini kiper yang bagus bla 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 bla. Sekarang posisinya diambil backfire. Anjing. Jadi backfire. Oke, balik lagi. Last time kita menang bukan last time. Last time kita main di Goodison Park itu Februari kemarin tanggal 22 kita seri 22 dan itu yang gue bilang terakhir kali kita kalah itu di 2022 yang 1-0 golnya Anthony Gordon. Justru rekornya MU ketika ketemu Everton ini di Hill Dickinson baru sekarang nih. Ya, ini baru pertama sebelumnya di Goodison Park itu kita 34 kali menang. 34 kali pertemuan, 19 kali menang, 9 kali seri, 6 kali kalah. Ini kan artinya nggak ada isu kalau lu ngomongin kita datang ke markasnya Everton. Gini Mo, kan gue bilang tadi, Everton tuh sister club, ya. Liverpool kan musuh kita punya musuh yang sama. Iya, kita punya musuh. Everton dan Liverpool tuh sama-sama, Everton dan Manchester United sama-sama tidak suka sama Liverpool. Makanya dulu kita ngirim ke mereka, nih ada Phil Neville nih buat lu nih. Nih, Michael Keane nih buat lu nih. Nih, Gardner nih buat lu nih. Ada siapa lagi? Bukan Joshua King. Back kanan kita gue lupa. Brown. Siapa? Bradley. Lupa lah. Bradley. Iya, sempat. Phil Basley. Basley emang pernah ya ke Everton? Gue lupa. Pernah. Sama si siapa? Tengah kita. Main muda juga. Michael Keane? Bukan, tengah. Defender midfielder dia, central midfielder, gue lupa. Pokoknya intinya kita kasih mereka semua kan. Bahkan kita lu butuh kiper ya? Nih, Tim Howard nih, buat lu nih. Mereka juga gitu, oh lu butuh nih Fellaini nih. Gua kasih sekalian David Moyes-nya kan gitu. Cuman gini Pet, ini Everton yang sekarang ini di peringkat 13 dengan poin 15. United di peringkat 7 dengan poin 18. Beda 3 poin. Berarti kan ada motivasi lebih mereka harus menang. Karena gue ngelihat pertandingan Everton setelah lawan Manchester United lumayan berat. Apalagi kalau kita ngomongin AFCON, kita udah pasti kehilangan Mazraoui, kehilangan Mbeumo, sama kehilangan Ahmad. Bahkan Mazraoui di 21 Januari itu pertandingan pembuka tuh. Gue lupa, Maroko lawan gue lupa namanya, Comoros. Mungkin emang pertandingan yang tidak sulit gitu, tapi kan tetap aja ini pemain harus dipersiapkan sebelum mereka hilang. Begitu juga dengan kalau Mazraoui gue nggak khawatir. Ya, begitu juga dengan Everton, dia bakal kehilangan banyak pemain juga ketika AFCON. Nah, gimana? Maksud gue kalau kita ngomongin AFCON, dua pemain doang yang gue akan kehilangan, Mbeumo sama Ahmad. Karena selama 5 pertandingan terakhir ini baru kemarin Mazraoui main. Oh iya. Jadi ada dia nggak ada dia. Gue lebih setuju Mazraoui sih main besok. Iya oke. Nggak maksud gue. Instead of Dalot ya. Kalau ya iyalah. Yeah. Maksud gue itu kalau kita ngomongin AFCON, gue nggak terlalu khawatir kehilangan Mazraoui-nya karena kita udah proven. Ya karena di 5 pertandingan terakhir ini aja tanpa Mazraoui juga kita bisa go on without him. Justru yang gue khawatirin adalah dua pemain yang berikutnya. Mbeumo sama Ahmad. Ya kalau kita ngomongin AFCON, kita bakalan kehilangan mereka tuh dari 21 Januari sampai 21 Desember sampai 18 Januari. Ya, which is itu paling vital di Premier League. Tanggal 18 Januari itu kita bakalan melawan City. Kita ke Etihad. Nah itu lagian whatever it is lawan kita, Mon. 18 sampai tanggal 21 Januari itu. Artinya di situ kita akan kehilangan 2 pemain vital untuk menghadapi Boxing Day. 1 bulan. Nah, kalau kita ngomongin kehilangan pemain di AFCON, kita bakalan kehilangan pemain itu mulai dari mungkin Mbeumo masih bisa main di pas kita lawan Aston Villa.
Bukan. Aston Villa. 21 Desember tuh kita lawan Aston Villa. Ya masih main. Nah, next-nya Boxing Day kita udah pasti kehilangan 2 pemain itu. Terus lanjut lawan Wolves itu lumayan ya bisa dibilang enteng lah ya. Walaupun ini udah pelatih baru, nanti kita jelasin. Lawan Leeds itu derby di Ellen Road, terus lawan Burnley dan terakhir ya lawan City di tanggal 17. Oh, sorry, itu bukan di Etihad, di Old Trafford. Ya mudah-mudahan aja ya Mon ya. Doa gua cuman Kamerun nggak lolos lagi. Jadi pulang duluan tuh Mumo. Amat juga pulang Pantai duluan. Gading, tapi nggak mungkin. Grup mereka mudah, cuy. Ya Pantai Gading juga nggak lolos. Iya. Jadi ya Kalau Mazraoui itu dia Maroko kan ya, dia sama Comoros, sama Mali, sama Zambia. Ini mungkin dia bisa melaju nih. Nah, Pantai Gading nih lawan Gabon sama Mozambik. nah bisa jadi pulang tuh Pantai Enggak Gading. lah, ini lawan muda Gabon Mozambik, cuy. Gabon gua tuh timnas Mozambik. Iya, Mozambik. gokil. Nah, ngomong-ngomong kehilangan pemain banyak nih ya. Kemarin di preskon kemarin di tanggal 17 atau 18 gitu. Si siapa namanya? Ruben Amorim juga ditanya dan dia udah acquired, dia udah ngomong juga, dia udah acknowledge kalau kita butuh striker tambahan. Karena kehilangannya si Sesko ini mungkin lumayan fatal. Kita bakalan hilang dia di Everton. Besok minggu depan lawan Palace karena ini tuh berurutan tuh. Ya. Abis lawan Everton langsung lanjut lawan Palace dan lawan West Ham. Dan juga bisa jadi berpotensi absen kalau cederanya penyembuhannya di delay karena nggak mungkin kayak lo udah selesai nih, udah sembuh, oke udah bisa main, kayak Liha aja. Bisa jadi di lawan Everton juga belum jadi debutnya dia gitu kan. Tapi itu good newsnya. Walau gue berharap ini bisa jadi debutnya dia. Tapi itu good newsnya. Liha is back. Iya. Liha is back. Iya itu dia. Liha is Bisa back. jadi kan di delay lagi. Kita nggak tahu keputusan pelatih di lapangan. One of seperti the apa. factor yang harus dipertimbangkan oleh Ineos betul-betul jadi pertimbangan baru. Oke, ini rebuild-nya udah mulai nih. Kita udah dapat nih starting 11, kita udah tahu siapa-siapa aja. Iya. Tapi kita harus akuin, in-depth squad-nya kita itu masih sangat cetek banget. Ini udah terbukti dengan kita besok Afrika Cup of Nation-nya mulai. Dari pemain cedera ini aja udah kelihatan. Ya, gitu. makanya Kita butuh mau nggak mau, tambahan. lu memang harus belanja di Januari. Dan Yes. kita nggak ngomongin, biasanya kan Januari itu orang belanja cuma 1-2 pemain untuk pelapis. Like it or not, karena memang nggak banyak pilihan di Januari. Like it or not, lu harus belanja. Ngomongin belanja pemain, ini gue udah kumpulin nama-namanya, target yang kemungkinan bakalan masuk. Ini ada Elliot Anderson, ini udah pasti. Karena dari kemarin udah digoreng banget nih orang namanya, nih anak nih. Tapi masuk nama-nama baru yang sebenarnya udah dari lama kita incar, Ivan Toney. Ivan Toney diincar lagi, Carlos Baleba Ivan masih Toney ada. saat ini di Arab kan ya? Iya, Al Ahly. Terus ada nama Kenneth Eichhorn, tapi ini pemain muda yang menurut gua mungkin nggak bakalan jadi prioritas gitu. Ini dipantau sama banyak klub juga, dia ada Liverpool, Arsenal, sama City juga. Kenneth Eichhorn nih pemain Hertha Berlin di divisi 2-nya Jerman, Liga Jerman, Bundesliga 2 kali ya namanya. Tapi ada nama Karim Adeyemi, ada nama Antoine Semenyo sama Mike Maignan. Itu kipernya AC Milan. Dan terakhir Christian Mozakitis. Ini pemain 18 tahun Olympiakos. Cuman kan kalau ngelihat kebutuhan striker, menurut gua Ivan Toney itu udah nggak lagi muda. Dan harganya juga gua rasa juga nggak murah-murah banget. Lu ngambil Ivan Toney, lu maksudnya mau apa? Mau tuker, mau barter sama Bruno Fernandes? Gua sih nggak langsung ya. Nggak barter juga, nggak maksud Karena gua it kan. doesn't make sense, lu mau bawain dari Liga Arab dengan gaji udah segede itu, dia nggak bakal mau. Maksud gua kebutuhan pemain kita kan selalu kulturnya Man United itu di Januari kalau kita butuh striker kita bawa pemain tua. Iya betul. Terakhir siapa? Igalo. Enggak dong, terakhir bukan Igalo justru yang pertama di zaman Ole. Yang terakhir yang kita ambil itu ini si Jerman tinggi. Wout Weghorst. Ya, Iya maksud Wout gua Weghorst. Weghorst. Iya maksud gua kan berarti kan kita butuh striker yang bisa dibilang murah lah. Either lu ngambil pemain muda atau Ya yang tua udah. sekalian. Kan ada tuh striker Barcelona yang pengen banget main di MU. Siapa ya? Ada. Podolski.
Bawa aja. Podolski tahun berapa anjing? Kok Podolski? Kok Podolski? Si ini siapa? Lewandowski. Lewandowski, kenapa jadi Podolski? lama banget. Tidak, Lewandowski. Iya. Kan Lewandowski memang Ya, main itu di juga MU. kenceng, itu juga kenceng. Cuman ya belum tentu Barcelonanya mau ngelepas karena masih jadi mesin gol. Barcelona kau kan udah banyak kali utang kau. Udah selesaikan aja utang kau. Oke, itu nama-nama yang saat ini beredar, tapi kita nggak tahu ya. Cuman memang media yang menyebutkan Kenapa ini, jadi Podolski? memang media yang nyebutin, makanya nih nggak jelas nih Patrick. Jauh banget. Media yang nyebutin ini bukan media ecek-ecek gitu. Menurut gue ya bisa jadi ini semua kejadian. Mike Maignan gue nggak setuju. Kenapa? Sekarang ya dia lu- masuk radar gimana? Betul, tapi lu maksudnya gimana? Lu mau bikin kondisi yang udah sekarang ini udah oke. Kalau memang lu mau cari secondary keeper, karena menurut gua Saint Lemans sudah your main keeper. Kalau lu masukkan Mike Maignan untuk jadi deputi daripada Saint Lemans, itu mah aneh. Nggak bakalan mau juga Nggak bakal dia. juga mau. Dan kalau misalnya lu Cuman mau kan jadikan AC Milan keeper juga utama- lagi kalahan nih. Betul, mau apapun ceritanya, lu mau masukkan itu akan merubah dressing room environment itu akan berubah. Maksud gua dengan kondisi AC Milan sekarang, ya dia datang ke Manchester United bukan sebagai superstar. Dia bisa jadi kiper kedua. Betul, tapi I don't think he wants to. Dan menurut gue itu akan mengganggu harmonisnya dressing room. If you want to get, hah? Iya, kayak Kepa jatuhnya. Bagi gue, itu Cuma merusak Mike dressing Maignan roomnya udah Arsenal terlalu- kan. Kepa itu benar-benar merusak loh itu. Iya, tapi Mike Maignan termasuk pemain yang wise kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua bukan pemain yang banyak mau gitu. Ya, Cuma kalau- memang dia kiper utama. Kalau lu mau, Memang dia kiper kalau utama. lu mau, dan ini bisa membantu lu untuk merusak harmonisnya tim lawan, lu detingin lagi Emi. Iya. Apalagi lu bakal Iya, lawan benar, dia. benar. Dan Emi udah menyatakan kalau dia suka Manchester United, bro. ya Udah. udah makanya tinggal bawa aja Emi. Balik lagi ke Everton. Sebelum kita akhiri pembicaraan Manchester United ini, menurut lu, kita masuk aja langsung ke tarung formasi. Oke. Tai. Siapa duluan nih, Pet? Anjing. Raw. Oke. Tarung formasi. Siapa Oke. duluan? Lu atau gua? Gua dong. Oke, silakan. Di depan. Ini 3421 atau 433 atau 352? 4321. 4321. Gampang banget ya, mancing ya. 3421. 3421. 3421. Oke. Satu di depan. Matius Cunha. Oh, dari depan nih. Dari depan. Oke, Gua selalu dari iya. depan. Matius. Matius Cunha. Wah, Oke. berani sekali. Berani lawan saya. Everton. Di kirinya Ya. ada Mason Mount. Oke. Di kanannya ada Brian Bumo. Di belakangnya yang empat ini berjejer, mulai dari kiri Ya. ada nama dia ada dirimu Oh. Diogo Dalot, ya Raymond Dalo. Ramon Dalot, Oke. Diogo Dalot di paling Lalu? ujung. Lalu ada Bruno Fernandes, ada Bapak Casemiro, Berhasil superstar. Berhasil harus disebut superstar, Bapak ya. sekarang ya. Bapak, Casemiro, lalu di sebelah kanan ada Amad Diallo. Oke. Oke. Di belakangnya 3 biji. Ya. Ada Licha. Liha. oke. Alejandro Martinez. Wah, gila, pede sekali lu ditaruh PD. jadi Dia udah starter. sembuh dari 2 minggu yang lalu. Dah, Tapi starter. starter. Show istirahat dulu. Oke. Show biar menikmati dulu. It's coming home. Ada Licha. Lalu ada Delit sebagai banteng kokoh di tengah pertahanan Ya, MU. ya, ya. Dan di sebelah kanan tentunya ada Leny Yoro. Oke. Di kiper, nah, siapa lagi kalau bukan kan? Onana. Nggak mungkin kan Bayi Indir. Onana. Bayi Indir dong. Onana kita semua. Oke, itu dari Bukan Onana ya, Saint Lemans. itu dari Patrick. Kalau dari gua dari depan. Oke. Menurut gua lebih suka Mason Mount ada di depan. Mau nih di depan. Iya. Mount ada Mount di ini depan depan. biar Cunha sama Mbumo secondary supaya dia bisa take on pemain-pemain Everton. Lawannya dia Irok Bunam, Ilman Ndiaye, Gana Guai. Gue butuh Cunha ada di tengah. Nah, lu tau nggak kenapa gua taruh tadi Mason Mount yang di belakang? Kenapa? Karena Bapak Casemiro butuh perbantuan. Dengar saya dulu. Oke, baik. Baik. Itu Mason Mount, 2 di belakangnya dia udah pasti Cunha Cunha, sama Mbumo. Mbumo, dan 4 di belakangnya mereka itu ada
gue berharap di kanan itu Amat, Casemiro, Bruno di tengah kiri. Di paling kiri gue berharap di situ ada Liha. Oh, Liha justru di Yoi. situ. Make sense, karena dia akan maju ke depan. Yes, gue lebih suka Liha. Dan dia bisa membantu Casemiro. Iya. Wah, Anda pintar. Gue pengen ada Liha di situ, di belakang nggak tergantikan tetap. Terus tadi kenapa Anda mengatakan berani sekali Anda masukkan Liha? Iya, kan saya mancing-mancing Bapak supaya ide saya nggak diambil. Bapak suka ngambil ide saya soalnya. Jadi di belakang itu gue tetap Lenioro, Harry Maguire, Matthias De Ligt sama Luke Shaw. Ya, di belakang tetap kita Bayindir. Lu pasang ya Bayindir ya, jangan pasang yang lain ya. Jangan Senlemans lah. Senlemans. Gue bilang Onana udah nggak main. Gitu. Karena kalau gue lihat nih Everton juga pemainnya juga pasti masang tim pemenang winning timnya kemarin. Tierno Berry, Grealish, Desbury Hall, Iliman Ndiaye, terus Timi Rockbunham, Ganaguay, Mikolenko, Michael Keane, Tarkowski sama James Garner. Ya. Belakang Pickford. Gue cuma mau satu aja mengatakan, Pickford, aku support Anda ketika Anda berseragam ini. Ya. Ya, Anda clean sheet ketika Anda berseragam ini. Tapi percayalah, besok Anda akan dibobol. Itu game yang akan diadakan di pertandingan, kalau katanya kameramen Arsenal, jagoan main belakangan. Dia kira Arsenal. Ternyata. Oh emang ya. Oh berarti lu bilang jagoan. Maksudnya Everton jagoannya. Guys. Gua kasih insight staffnya Poros Salang ya. Jadi kameramen Arsenal ini kan selalu menemani kita untuk nobar Poros. By the way, nobar Poros lawan Everton kita nggak ada ya. Nggak ada. Ya jam 3 pagi ya. Nah dia tiba-tiba ngomong di sebelah gue nih pas waktu lawan Spurs. Dia bilang, oh gitu dong MU main. Terakhir dia ngomong, Bang, lama-kelamaan gue jadi fans MU juga nih. Seru juga mainnya MU kalau udah kayak gini katanya. Mulai nyaman. Jadi gue mengajarkan mulainya dari glory Man United. Oke, kita masuk di game pertama di hari Sabtu 22 November. Burnley versus Chelsea, di mana Burnley di posisi 17, Chelsea ada di Big Three. Ini Scott Parker versus Enzo Maresca. Menurut gua mungkin sedikit kerugian di Chelsea karena terlalu banyak pemain cedera. Tapi Chelsea bakal too powerful buat Burnley. Kita ngomongin turf more, bro. Ya, tapi tetap aja kita ya ngomongin memang Chelsea rekornya jelek. Burnley rekornya jelek banget di kalau di main di kandang sendiri. Ketika lawan Chelsea, mereka sepanjang turnamen IPL baru menang sekali. Dan ini sekarang mereka ada seorang Garnacho, bro. Garnacho lagi on fire, bro. Bodoh amat. Pertandingan kedua, Bournemouth di peringkat 9 versus West Ham United di peringkat 18. Bournemouth main di Vitality Stadium. Bournemouth ini udah 2 kali kalah beruntun. Terakhir lawan City 3-1, lawan Villa digebuk 4-0. Sedangkan West Ham 2 kali lagi coba bangun nih. Kemarin dia menang lawan Newcastle sama menang lawan Burnley juga. Oke, berarti seri. Bisa jadi. Cuman bedanya West Ham kali ini paling Nuno Santo bakalan pusing karena Lucas Paqueta nggak main, kena kartu merah. Tapi tetap aja, gue bilang seri. Freddy Potts juga cedera. It's okay, seri. Ini bisa Bournemouth yang menang malah. Tadi kan gue udah bilang Bournemouth menang, tapi nggak, ini seri. Seri, oke. Karena inget ya, kalau Emon bilang satu tim menang pasti kalah. Lu catat itu Enggak juga, kemarin MU bener. Tiap kali MU dia bilang menang kalah. Enggak, MU gue bilang seri bener. Dia sama cewek gue sama, kalau udah bilang MU menang pasti kalah. Anjing, gue sekamar sama lu. Next, Brighton versus Brentford. Ini yang ini seru banget. Ini unpredictable. Ini dua-duanya trennya lagi bagus. Ya. Kalau Brighton itu 2 pertandingan terakhir dia menang 3-0 lawan Leeds dan terakhir 0-0 lawan Crystal Palace yang lagi up banget. Brentford dia kemarin dia 2 pertandingan terakhir itu kalah lawan Palace 2-0, terakhir menang lawan Newcastle 3-1.
Tapi kalau menurut gue Brentford they have something in Yes, karena Brighton banyak cedera. Iya. Ada Kaoru Mitoma, James Milner, Brajan Gruda, Solimars, gila sih ini. Sampai Desember semua. Hampir sedangkan Brentford satu tim gak ada yang cedera. Cedera mulu itu Mitoma ya. Mitoma cedera ini bukan cedera sebenarnya, alasannya cedera. Dia kan kuliah. Jadi dia lagi ujian mid semester ini, jadi nggak. Asbun anjir. Nih kalau gue lihat Brentford juga salah satu tim yang dirugikan ketika AFCON. Mereka bakalan kehilangan 3 pemain termasuk Dengo Otara sama Yakuba Minte. Itu fatal sih menurut gue. Next game Fulham versus Sunderland. Nah ini peringkat 15 lawan peringkat 4 bro. Ya ini seru. Peringkat 15 karena memang kondisi mereka, they're not a bad team. Iya karena Mereka lagi ganti-gantian cedera ya rotasi kayak zaman Ten Hag. Nah makanya, gue bilang Fulham ini it's a good team. Sunderland pun ini surprising so far ya. Iya. Karena ya tim promosi bisa sejauh ini mereka posisinya juga. Gue memang benar-benar kalau memang bisa sampai akhir musim mereka seperti ini luar biasa. All credits to them. Tapi gue nggak yakin. Sama kayak Arsenal nih nanti ceritanya. November ke Desember sampai akhir musim mulai itu declining. Ini Sunderland Leicester City ketika mereka mau juara itu, tapi beda. Itu pada waktu itu memang liga juga lagi absurd. Tim-tim besar pada berjatuhan semua, makanya Leicester bisa naik ke atas. Bukan diskredit kepada kemampuan. Cuma masalahnya Fulham juga susah karena kemarin Rodrigo Muniz sama Sasha Lukic mereka cedera, itu kan bisa dibilang inti permainan juga. Jadi ya makin berat lah. Walaupun mereka main di Craven Cottage, tapi balik lagi ini Craven Cottage, bro. Ya. Gak gampang lah main di sana. Next game Arne Slot versus Sandwich. Nottingham Forest menang. Liverpool versus Nottingham Forest. Nottingham Forest menang. Ini harus dimenangkan Nottingham Forest dan juga Liverpool karena dua-duanya setelah pertandingan ini berat semuanya. Kalau gue bilang Nottingham Forest menang, karena Arne Slot mau menjaga konsistensinya untuk menjadi tim yang kalahan di Premier League. Ya ini yang gue mau bilang. Advantage-nya Nottingham Forest itu dia bisa manfaatin kecepatannya Gibbs White dan Doi sama Igor Jesus, dan tengahnya udah enak banget main, apalagi ini Elliot Anderson lagi on fire. Ya, tapi di luar itu memang enggak lah. Kalau gue bilang Liverpool juga punya kualitas lah untuk memberi perlawanan. Tapi again, kita pun kalau kita matematika absurdnya sepak bola ya, Liverpool kalah lawan MU. MU bisa. Mereka musim lalu Nottingham Forest menang. Ya, 0-1. Betul. Golnya siapa dari Chelsea? Hah? Dari Chelsea yang ke Nottingham Forest. Bukannya Wood ya? Hudson-Odoi. Oh, Hudson-Odoi. Hudson-Odoi. Ya, cuman maksud gue nggak bisa kita nggak bisa ngomongin Nottingham Forest yang musim lalu, Mon. Nottingham Forest musim lalu dengan sekarang itu udah jelas berbeda. Ya, satu beda. pelatihnya udah berbeda, kualitas pemainnya. Musim lalu mereka masih punya. Bro, ini Sandwich. Iya, tetap musim aja. awal tuh Sandwich ngegas banget anjir. Tapi musim lalu mereka di dalamnya itu juga punya siapa ex pemain kita yang sekarang di Newcastle. Elanga. Mereka masih punya Elanga. Wood juga lagi on fire banget. It's a different Nottingham Forest saat ini. Cuma menurut gua, kalau mereka memberikan perlawanan seperti mereka memberikan perlawanan kepada kita, I think they'll do something. I think they'll grab a point minimal. Iya. Chris Wood masih cedera juga. Masih cedera. Ya itu makanya gue bilang ini kenapa Liverpool harus ambil poin di sini, karena berikutnya mereka tuh lawan PSV, lawan West Ham, lawan Sunderland. Yang menurut gue Sunderland mungkin sampai Desember ini masih ngegas terus. Jadi ya ini harus pertandingan yang harus dimenangkan. Sedangkan dari sisi Nottingham Forest juga lagi oke lah. Kemarin tuh mereka menang 3-1 lawan Leeds. Terus di Europa League mereka 0-0 lawan Sturm Graz. Artinya kan Sanders sudah nemu nih formasi yang formula yang tepat untuk Nottingham Forest-nya dia. Next game Wolverhampton di posisi 20 masih lawan Crystal Palace di posisi 10. Bedanya ini udah pelatih baru yang kemarin gue bilang, Rob Edwards. Mereka punya hari libur banyak, 2 minggu. Mereka bisa menurut gue Rob Edwards bisa ngeracik pemain, milih siapa pemain yang tepat, walaupun yang gue bilang
Rob Edwards itu dari dia di Luton Town, terus kemarin dia di Borough, itu pemain-pemain Inggris rata-rata semua. Nah sekarang dia megang Wolverhampton. Dia di Borough kemarin terakhir. Iya terakhir di Borough. Yang sekarang peringkat 2 dia. Carrick kemana? Hah? Carrick kemana? Gak tahu, kayaknya udah diganti dah. Di Wolverhampton ini kebanyakan pemain Portugal sama pemain Afrika Selatan. Iya. Ya, pemain Inggrisnya cuma satu, gue lupa namanya. Nah itu yang menurut gue, apakah dia bisa? Tapi paling nggak dia punya striker yang cocok, si Strand Larsen yang kemarin bikin gol juga sebelum dia cedera, kan sempet diincar banyak tim karena sering bikin gol kan, walaupun timnya kalahan. Jadi menurut gua ini akan jadi penampilan terbarunya Wolverhampton selepas jeda internasional. Dan kebetulan lawannya Crystal Palace yang mereka mainnya bukan layaknya tim Inggris 3-4-2-1 kan, si Oliver Glasner. Iya ya, Gitu. Michael Carrick udah nggak di Iya, Middlesbrough. udah nggak di situ. Dan Middlesbrough tuh tanpa manajer saat ini. Hah? Middlesbrough tuh nggak manajer. Ininya dia asisten pelatihnya dia. Kemana kau pindah, Michael? Makanya gue bilang mungkin di Januari Wolverhampton termasuk yang paling gencar ya, ngelihat mereka juga kemarin di musim ini nahan banget beli pemain. Gue rasa ya itu karena ngelihat performanya Vitor Pereira juga. Gue rasa mungkin di Januari mereka bakalan ngebawa pemain-pemain Boronya itu si Rob Edwards. Oke, next game Newcastle. Yang ini game terakhir di hari Sabtu, Newcastle versus Manchester City. Eddie Howe lawan Pep. Eddie Howe melawan Pep Guardiola. Newcastle lagi kena badai cedera, Anthony Gordon, Joelinton, Sandro Tonali, Livramento, sampai Nick Pope-nya juga cedera. Menurut gue ini Dan ditambah Man City yang kembali mendapatkan percaya dirinya. ya Menangnya ganas-ganas banget. Ditambah lagi si robot, nggak dia internasional, nggak mau dengerin. nggak liga. Nah, Si robot bikin gol terus. ya. Ya yang pernah gue bilang di awal musim ini, gue katakan kepada kameraman Arsenal kemarin juga, lu tuh nggak harusnya takutnya bukan sama Liverpool bro, lu harusnya takut sama City. Ini kalau Newcastle menang, tumpengan mereka udah. Oh iya, jangankan Asli. Newcastle, kita pun ikut tumpengan. Rayain ke Dufan. Kameraman Arsenal yang paling tumpengan, ayo makan-makan. Gila sih ini. Tapi itu kan halu ya. Iya, halu. Jadi mungkin walaupun yang di St. James Park, tetap ini minggu yang berat buat But who Newcastle. knows, anything could happen in football. Yes. Kita berharap aja ini nyenang-nyenangin hati kameraman Arsenal dulu. Apapun bisa terjadi, who knows, Yes. mungkin Newcastle bisa come out with a win. Iya. Apalagi Main aja udah main gitu. aja udah, ajar. Apa namanya, kick and rush. Saya cuma mau titip pesan Siapa tahu aja. kan Brittany Murphy lagi siapa? Kok Brittany Murphy? Amin. Mau main film bang, Iya, cewek. Siapa? Danny Murphy ya? Danny Murphy. Danny Murphy udah gak main lagi bang. Iya, siapa sih? Ini Murphy. Nggak, gue cuma mau titip pesan aja kepada Eddie Howe. Besok ketika lu nyusun pemain untuk melawan Man City, Iya. mungkin ada baiknya lu dengarkan kata-kata seorang Roy Keane. Ya. Roy Keane? Patahin aja kaki. Halan ya? Lu patahin Halan. Patahin aja kaki, ya udah. Kan dia begini-begini tuh. Dia patah deh. Gini-gini, tetak patah kan gitu. Jahat sekali mulutnya nih. Tidak apa-apa, kita butuh. Pertandingan hari Minggu 23 November, Leeds United versus Aston Villa. Ini juga mungkin akan dimenangkan dengan mudah sama Aston Villa ini. Ya sih. Ya. Ya, Dari 6 pertemuan walaupun IPL. bermainnya di kandang Leeds, gua nggak ngelihat Leeds bisa berbuat banyak lawan. Cuman kalau kita ngomongin rekor ya, ini Aston Villa baru menang 3 kali, Leeds menang baru sekali. Jadi overall ya 3 kali Leeds 1 mau menang, kali iya. maksudnya? Hah? Banyakan seri dong mereka. Enggak, Villa menang 3 kali, seri 2 kali, Leeds baru menang sekali. Oh. Jadi ya mungkin ini laga yang mudah buat Aston Villa. Ya Leeds lah, tim cupu. Tim pengembala domba. Domba. Terakhir, Super Sunday. Ini Super Sunday ini anjir. Mark my words, Bejir. kalau sampai Arsenal kalah di pertandingan ini, North London Derby, bro. artinya
ini adalah titik mulai declining-nya Arsenal. Ya. Ya. Mark my words. Senyum. Munyes nih di belakang Kenapa lu kamera. senyum? Iya. Ini sama-sama 4-2-3-1 nih. Yoi. 4-2-3-1. Dan dengan keadaan Arsenal yang kemarin international break sangat merugikan Arsenal. Ricardo Calafiori cedera. Gabriel Martinelli Cedera. Kok Gabriel Martinelli? Bukan Gabriel. Gabriel Magalhaes. Cedera. Ya, tapi paling nggak dia katanya udah balik. Ada satu lagi yang cedera, siapa lagi? Ini udah balik. Gyökeres udah bro. balik. Udah balik, bos. Cedera lagi. Tapi nggak ada yang mau ngasih bagian bola, bos. Nggak bisa ngapa-ngapain, bos. Tapi Spurs juga udah balik. Si Kudus sama Lucas Bervel udah balik, bro. Jadi ya susah ini. Tapi ingat gini, Kalian kehilangan back kameraman ini. Arsenal, kamu harus ingat ini. MU sudah memberikan pelajaran kepada Richarlison dan Spurs. Jangan selebrasi sampai menit terakhir, ya. Kalau kalian bisa bermain seutuhnya dan semangat, tidak mau lagi di posisi Jangan kedua, bapak anjing. kalian harus bisa. Cuman gue belain nih Arsenal. Arsenal nih dari 2010 Tottenham Hotspur cuman menang sekali di Etihad. Kok Etihad? Emirates. Iya. Baru menang sekali ya. Dengan adanya dulu Son, Arsenal Harry menang Kane. 9 kali, Surrey 5 kali, Tottenham baru menang sekali. Spurs menang di November 2010 itu. 3 golnya masih Gareth Bale, Van der Vaart sama Yones Kabul anjing. Tenang, Tottenham Hotspur, gue nggak suka kalian. Tapi gue cuma mau, kalau Emon tadi memberi penyemangatan kepada Arsenal, gue beri penyemangatan kepada Spurs. Kalian juga belum pernah menang di Eropa sebelumnya, tapi kalian juara Eropa musim lalu. Ya, semangat Spurs. Bawa semangat itu, bro. Glory. Man United. Kok Man United sih? Glory Tottenham Hotspur. Glory Tottenham Hotspur. Senyum. Udah bubar. Habis ini durasi nih. Ya udah, itu aja pertandingan Liga Inggris yang akan dimulai di hari Sabtu ini, tapi MU kebagian di begadang lu semua. Gue Selasa bingung ya, pagi. Mon. Gue jujur bingung. Kita kan nggak main di internasional Iya, Eropa tetap ya. ditaruh pagi sih anjing. Kita nggak main di Eropa, kita nggak main di EFL lagi udah enggak kan. Iya. Terus ngapain dimainnya Ngapain hari kita- Selasa? Itu yang gue bilang klub jago mainnya belakangan. Oh, siap. Siap, Siap, si Evertonnya paling ya. jago. Si paling jago, siap. Ya udah itu aja. Berhubung ini sudah jam 23.35, Yes. kami undur diri dulu. Kami mau dandan. Kami mau dandan dulu, mau bekerja. Ya, Cin, lu tahu kan masa-masa ekonomi sulit begini. Bangsat. Gua Patrice, Raymond. dia Rachel, kami para sama. Jijik anjing. Brengsek. Dah.